Tiga wilayah provinsi, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, masih berjuang untuk bisa menanggulangi bencana banjir dan longsor yang menerjang sejak 25 November 2025. Ya selagi kita masih kuat ngapain? Kita masih kuat kok. Ini berarti tapi masih lambat sekali bos, itu banyak yang masih belum terjangkau. Iya, kita akan terus percepat itu. Meski tidak ditetapkan sebagai bencana nasional dengan segala pertimbangan, penilaian dan evaluasi dari pemerintah pusat, Gubernur Aceh dengan cepat menghimpun bantuan internasional, mulai dari bantuan logistik dan obat-obatan dari negeri jiran Malaysia hingga bantuan tenaga medis dari Tiongkok. Yang jelas bantuan dari luar disalurkan dengan tepat. Contohnya ada dari bantuan dari Kuala Lumpur, Malaysia, juga dengan doktor obat-obatan. Jadi tersalur semuanya dan bahkan tidak cukup. Dan mereka dalam beberapa hari ini, hari Rabu, saya rasa dia akan datang dan membawa obat sebanyak 3 ton lagi. Dan bersama banyak doktor-doktor yang akan datang ke Aceh. Jadi Aceh bisa menerima bantuan dari luar ya Pak? Saya rasa dia ada larangan. Tidak ada larangan. Berarti tidak ada Saya intervensi sah saja. Tidak ada, mana ada. Untuk pengiriman logistik melalui jalur sungai. Jalur sungai yang sungai itu adalah sungai yang meluap, yang membanjiri tempat kami. Dengan melawan arus, mereka sampai. Kenapa kantor Bupati sudah tenggelam? Tenggelam, Pak. Kalau kondisi pengungsi sendiri Bapak tinjau dalam beberapa hari terakhir nih Pak, gimana? Sudah membimbangkan. Karena mati bukan mati banjir, mati kelaparan. Kepentingan di pusat tidak sedahsyat di media sosial lah, tapi kemudian kaget
Bukti kayu gelondongan dari seorang direktur jenderal di Kementerian Kehutanan yang seolah menampik dugaan deforestasi alias penggundulan hutan sebagai salah satu faktor penyebab bencana Sumatera yang ditunggu adalah aksi nyata, cepat tanggap, dan jangan lupa empati. Tidak hanya bantuan material untuk pulih penyintas bencana, juga butuh dukungan moral. Inilah kontroversi selengkapnya. Sumatera butuh kita. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Pemirsa, tim kontroversi pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2025 mendatangi salah satu posko pengungsian yang ada di Desa Sukajadi, Kecamatan Karangbaru, masih di Kabupaten Aceh Tamiang. Dan pada hari ini hujan kembali mengguyur di sekitar lokasi ini. Hujannya cukup deras, tapi kami masih bisa melakukan peliputan dan saya ingin memperlihatkan kepada Anda bahwa posko pengungsian ini terletak di atas, ini bisa dibilang di samping jembatan ya. Dan dari sini kita masih bisa melihat ada tumpukan-tumpukan kayu seperti ini dan di situ ada perumahan warga. Sebelum banjir bandang terjadi masih ada warga yang tinggal di sana. Di sini adalah permukiman warga yang kami tidak tahu lagi apakah ini masih bisa kita perlihatkan ada sungai di sini, karena sebelumnya di sini adalah sungai tapi sudah tertutup oleh tumpukan kayu, kemudian barang-barang yang semuanya tersapu oleh banjir bandang. Dan sekarang di jembatan ini dijadikan sebagai salah satu lokasi pengungsian oleh warga yang ada di Desa Sukajadi ini. Ini adalah kondisi salah satu posko. Kita bisa melihat bahwa di sini sudah ada bantuan-bantuan yang diberikan oleh masyarakat dan juga pemerintah. Di sini sudah ada tumpukan-tumpukan kardus berisi makanan, kemudian juga minuman, dan ada juga pakaian-pakaian yang diberikan kepada para pengungsi. Selamat pagi Ibu, Kakak, Bapak, izin kami dari Metro TV izin meliput. Kakak izin dengan kakak siapa? Dengan Kakak Yanti, Bu. Kakak Yanti sudah berapa hari tinggal di sini, Kakak? Sudah setengah bulan. Masih ingat Kakak ini hari apa? Ini hari Sudah tidak ingat lagi Kakak ya? hari Selasa ya. Sudah lama ya Kakak tinggal di sini ya. Kakak sekarang lagi ngapain ini? Nyusun untuk membagi ke masyarakat bantuan Jadi bantuan ini datang dari mana saja Kakak? dari semua wilayah, ada Medan, dari Pekanbaru, dari Banda, dari Langsa, semua ada bagi kami lah kemari. Alhamdulillah ya. Jadi bantuannya sudah banyak ya Kakak? Ada air mineral, ada minyak goreng, Ada sikat gigi, ada odol, ada minuman, ada beras, ada supermie. Alhamdulillah udah banyak. Sebelumnya gimana Kakak? Sebelumnya apakah bantuan sebanyak ini atau baru di hari keberapa bantuannya banyak datang? Sebelumnya kami sempat mengalami kelaparan. Selama 3 hari kami kelaparan. Setelah 3 hari normal, perjalanan dari Medan ke Aceh normal. Alhamdulillah hari kelima kami baru memasuki bantuan. Listrik bagaimana Kakak? Sudah ada? Listrik 10 hari belakangan kemarin kami sempat kegelapan. Sekarang kami udah alhamdulillah udah ada mesin genset. Oke, bagaimana kehidupan selama di pengungsian Kakak? Apa yang masih kurang? Ya kami kekurangan MCK itu, habis itu ya fasilitas tidur kami ini Kak, tikar seperti itu kan. Ya seperti inilah keadaan kami tidurnya. Apa adanya kami, dengan alas-alas apa adanya lah kami tidur. Yang pasti untuk kebutuhan MCK-nya masih kurang ya Kakak ya. Jadi kalau untuk ibu, bayi, balita itu apa yang kurang Kakak? Yang kurang kalau bayi balita apa ya? Itu bayi balita Bu, tempat tidur. Kasihan kan dia dingin, tempat tidur. Seperti apa lagi ya kayak bayi kemarin ya? Pampers, seperti itulah perlengkapan bayi itulah kan, makanan bayi, ya, susu. Kakak tetap semangat ya Kakak? Semangat banget, semangat. Walaupun rumahnya udah hilang kami semangat.
Iya, semangat banget. Iya. Assalamualaikum, dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Eka. Ibu Eka sudah berapa hari, Bu, ada di posko ini? Tanggal 27, Kak. Jadi dari awal ya? Iya, iya. Mulai banjir tapi kami tanggal 26. Air naik tanggal 26, 27 yang besar-besarnya air. Mulainya itulah terus kami di sini sampai sekarang. Ibu, selama hidup di pengungsian, bagaimana keadaannya, Bu? Apakah masih ada yang dibutuhkan, Ibu? Bantuan-bantuan yang dibutuhkan? Butuhkan ya banyak sebenarnya, Kak. Cuman alhamdulillah bantuan kan nggak putus-putus. Jadi kami udah nggak ada kekurangan lah. Kami udah berapa kali pindah, Kak? Ada 3 kali pindah. Ini yang terakhir, memang tempat yang tertinggi di sini. Tapi kalau hujan, ini kan lagi hujan, bocor-bocor juga ya? Bocor sebenarnya semua. Dan memang kalau tenda besar kan nggak cukup. Jadi kami beli sendirilah ini. Bisa dipajak kan di pasar udah buka. Jadi kami belilah dipajang. Sebelumnya Ibu kerja apa? Kami jualan. Jualan sarapan sama jualan sarapan lah. Saya usaha dulu lah yang penting kan, Kak. Bisa kami maju lah ya. Itu yang utama. Bismillah. Kayaknya udah lewat stresnya nih. Lebih ke apa nih? Sebetulnya kalau dibawa kali ya makin stres. Nah, karena memang udah nggak tahu lagi, apalagi mau dikerjain pun nggak tahu lagi, Kak. Memang udah nggak ada lagi. Bawa happy ya. Nanti kalau kita pikir kali stres pula kita, ya kan? Iya. Iya. Setelah dari posko pengungsian, kami di sini juga melihat ada tenda yang isinya adalah pakaian-pakaian yang sepertinya adalah pakaian-pakaian bekas yang disumbangkan kepada korban pengungsi di sini. Halo semuanya, lagi ngapain ini? Lagi ngapain? Oh, ini baju-baju sumbangan ya? Oh, lagi milih-milih baju? Udah dapat bajunya? Kok kamu pakai baju kerudung? Ya ampun, nggak ada baju lain. Ini anak-anak rumahnya di mana sih? Di bawah jembatan itu ya? Anyut. Itu ada perumahan, terus ada sungai juga bukan sih di bawah? Sungai ya? Oh, berarti ikut hanyut. Kalian udah pindah berapa tempat? 4 kali pindah-pindah. Tenggelam semua. Oke. Terus nggak sempat bawa baju apapun? Baju dipakai aja. Iya, jadi udah dapat baju-bajunya. Baju udah dapat. Di sini makan udah dapat. Udah minum. Apalagi yang kurang? Air bersih ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.